Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan mengenai RKT UPH tahun 2021 dan carryover 2020 pada PT Asko Prima Nusantara di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Yang pertama, halaman judul. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada tanggal 18 Desember 2020 dengan luas 171.270 hektar dengan areal KPH BPHP wilayah 16 Manokwari. Selanjutnya, halaman persetujuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat tanggal 18 Desember 2020 disetujui di Manokwari. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Insinyur Isman I. Rusman selaku Direktur Utama PT Asko Prima Nusantara bertindak untuk atas nama saya sendiri, Ruben Christian, selaku tenaga teknis profesional kehutanan PT Asko Prima Nusantara dengan alamat Basecamp kilometer 53 Distrik Etna. Selanjutnya, data umum pada PT Asko Prima Nusantara. Nama pemegang PBPH-nya adalah Asko Prima Nusantara dengan jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami atau hutan alami. Kantor pusatnya beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kapling 94, Jakarta Selatan. Untuk susunan direksinya, komisaris adalah Abdurrahman Abdul Qadir Asegaf. Selanjutnya, Insinyur Ismet I. Rusman itu selaku Direktur Utama. Kepemilikan saham, akte notaris Heryanto Jang SH dengan nomor 18 tanggal 23 Februari 2018. Komposisi sahamnya Abdurrahman Abdul Qadir Asegaf itu 80%, Jainal Abidin 20%. Untuk permodalan PMDN. Berikut adalah realisasi RKTPH tahun 2021 dan carryover 2020. Yang pertama itu prasyarat untuk tenaga teknis dan non teknisnya itu berjumlah sekitar 46 orang rencana. Untuk realisasinya 48 orang. Selanjutnya, tata batas. Tata batas itu ada dua, yaitu batas alami dan batas persekutuan. Yang batas alam itu sungai, pantai, hutan negara. Untuk batas persekutuan ada 3, yaitu PT Kaltim Hutama, PT Wana Kayu Hasilindo, dan PT Sentriko Unit 1. Untuk rencana yaitu pada hutan negara, yaitu hutan lindung dengan panjang 21 km. Untuk realisasinya nihil. Selanjutnya, penataan ruang. Penataan ruang berupa kawasan lindung sepanjang 82 km untuk rencananya, realisasinya 7,90 km. Dan selanjutnya, yang kedua, areal budidaya atau produksi. Yang pertama itu pada blok carryover 2020 seluas 3.704 hektar itu rencana, dan dengan realisasi 1.400 hektar. Pada blok RKT 2021 rencana 3.799 hektar dengan realisasinya 3.000 hektar. Selanjutnya, inventarisasi, yaitu rekapitulasi data hasil ITSP dengan rencana 3.799 hektar yang terrealisasi 3.000 hektar. Yang kelima, pemasukan dan penggunaan peralatan. Itu ada dua,
pertama alat produksi berupa chainsaw rencana 15 unit, logging truck 12 unit, traktor 7 unit, well loader 3 unit dengan realisasi masih nihil. Yang kedua alat PWH berupa traktor 3 unit, motor grader 2 unit, dump truck 4 unit, compactor 3 unit, backhoe 1 unit dengan realisasi juga nihil. Untuk pembangunan sarana prasarana itu tidak ada rencana, maka realisasinya juga nihil. Yang B, kelestarian fungsi produksi. Yang pertama pengadaan bibit, itu ada 3, cabutan dengan rencana 10.627 batang dengan realisasi 51.006 batang. Yang kedua stek, itu rencana 353 batang dan yang terrealisasi 304 batang. Yang ketiga biji, rencananya 10.860 batang, yang terrealisasi 25.084 batang. Selanjutnya penyiapan lahan dan penanaman, itu ada 2, tanah kosong, untuk rencana dan realisasinya tidak ada. Yang kedua kiri kanan jalan dengan luas 5,60 hektar dan realisasinya 1,14 hektar. Selanjutnya pemeliharaan. Yang pertama pengayaan luas 3,02 hektar. Yang selanjutnya rehabilitasi dengan luas 2,50 hektar. Tanah kosong tidak ada. Kiri kanan jalan dengan luas 4,20 hektar dengan realisasi nihil. Selanjutnya untuk pemanenan secara TPTI. Yang pertama itu luas carryover blok RKT 2020, realisasinya 1.400 hektar dari rencana 3.704 hektar. Untuk blok 2021 dari rencana 3.799 hektar dan realisasinya nihil, masih dalam proses. Sediaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala atau IHMB pada blok RKT 2020 itu rencananya 165.475,22 meter kubik dan realisasi 7.612,0,7 kubik. Untuk blok RKT 2021 nya itu rencana 142.272,52 meter kubik dengan realisasi masih kosong. Selanjutnya pemasaran. Pemasaran yang dilakukan itu antara pulau, provinsi maupun jual bebas dengan rencana 56.837,61 meter kubik dengan realisasi 23.387,40 kubik. Selanjutnya kelestarian fungsi lingkungan. Yang pertama dampak fisik kimia itu berupa kegiatan yang penanggulangan dan pengendalian dampak erosi tanah, pengamatan kualitas fisik air sungai, pengamatan erosi dan sedimentasi tanah. Selanjutnya dampak biotik itu berupa kegiatan pengendalian dampak terhadap kerusakan struktur dan komposisi tegakan, pengamatan dan penelitian pertumbuhan, permudahan alam dan tanaman pengayaan, pengamatan keragaman dan kelimpahan satwa liar. Selanjutnya kelestarian fungsi sosial. Itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama pertanian menetap, yang kedua peningkatan ekonomi,
yang ketiga pengembangan sarana prasarana, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima KSDA dan lingkungan. Nah, itu ada beberapa rencana dan tidak semua yang terrealisasi. Selanjutnya rencana RKTPH tahun 2022. Yang pertama prasyarat. Untuk tenaga teknis dan non teknis itu rencana 54 orang. Untuk tata batasnya, untuk batas alam yang sungai rencananya 94,56 km. Untuk hutan lindung sepanjang 149,15 km. Untuk penataan ruang kawasan lindung sepanjang 184,05 km. Untuk areal budidaya atau produksi itu sepanjang 4.283,17 hektar. Untuk areal budidaya atau produksi itu seluas 4.283,17 hektar. Selanjutnya untuk inventarisasi, yaitu rekapitulasi data hasil ITSP, itu rencananya 4.283,17 hektar pada blok 2022. Selanjutnya untuk penggunaan alat. Untuk penggunaan alatnya yaitu alat produksi dan alat PWH masih dengan rencana yang sebelumnya, karena yang tahun sebelumnya belum terrealisasi. Untuk pembangunan sarana prasarana juga masih belum ada rencana. Selanjutnya untuk kelestarian fungsi produksi, yang pertama pengadaan bibit, itu berupa cabutan rencana 10.627 batang, dan untuk stek rencananya 353 batang. Untuk biji rencana 10.860 batang. Untuk teknik silinnya belum ada karena masih dalam proses perencanaan tapak. Selanjutnya penyiapan lahan dan penanaman pada tanah kosong dan kiri kanan jalan. Tanah kosong itu direncanakan 2,23 hektar. Pada kiri kanan jalan itu 6 hektar. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan yang direncanakan itu hanya pada pengayaan, rehabilitasi, dan kiri kanan jalan. Untuk pemanenan yang sistem TPTI itu dengan luas pada blok carryover 2020 seluas 1.875 hektar. Untuk rencana blok RKT 2021 itu 3.799 hektar. Untuk pemasaran pada 2022 itu antar pulau, provinsi maupun juga bebas itu dengan rencana 91.357,10 meter kubik. Selanjutnya kelestarian fungsi hutan. Yang pertama dampak fisik kimia, kegiatannya berupa penanggulangan dan pengendalian dampak sedimentasi tanah, pengamatan kualitas fisik kimia air sungai, pengamatan erosi dan sedimentasi tanah. Untuk kegiatan dampak biotik yaitu pengendalian dampak terhadap kerusakan struktur dan komposisi tegakan, pengamatan dan penelitian pertumbuhan permukaan alam dan tanaman pengayaan. Selanjutnya pengamatan keragaman dan kelimpahan satwa liar. Selanjutnya kelestarian fungsi sosial. Itu ada beberapa kegiatan juga yang direncanakan, yaitu pertanian menetap, peningkatan ekonomi, pengembangan sarana prasarana, sosial budaya, dan KSDH dan lingkungan. Yang terakhir mengenai peta rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan.
itu sudah terlampir di tugas UK 8. Di dalam peta tersebut sudah komplit dengan berisikan blok RKTPH 2021 dan carryover 2020, dan juga di dalamnya sudah tercantum kawasan lindung dan lain-lainnya. Mungkin itu saja pemaparan mengenai RKTPH di PT Asko Prima Nusantara. Saya ucapkan terima kasih.